Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Abdul Muksid sebagai moderator yang akan memandu berjalannya presentasi kali ini. Adapun tim kelompok 4 diantaranya saya sendiri Abdul Muksid, kemudian ada Fahri Gunawan, Yusmiati, Yulistin Sepena, Nopianti, dan Risma Firdayanti. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai sistem pengorganisasian kurikulum. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kepada tim pemateri, saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan materi pertama tentang kurikulum dan pendidikan. Apa itu pendidikan? Pendidikan adalah suatu proses perubahan tingkah laku manusia, baik terkait dengan aspek sikap, keterampilan, maupun pengetahuan. Perubahan ini menjadi bukti bahwa manusia telah mengalami proses pendidikan, sehingga dengan kata lain, kalau pendidikan itu tidak melahirkan merubah tingkah laku, berarti pendidikan itu gagal atau tidak berhasil. Selain itu, juga pendidikan merupakan proses pewarisan budaya dari orang dewasa kepada orang yang belum dewasa. Proses pewarisan budaya ini dilakukan oleh orang dewasa yang mempunyai ilmu pengetahuan, baik ilmu yang terkait dengan keahliannya maupun ilmu yang mendukung terhadap keahliannya itu. Apa itu kurikulum? Kurikulum adalah seluruh program dari kehidupan dalam sekolah, yakni segala pengalaman anak di bawah tanggung jawab sekolah. Kurikulum tidak hanya mengikuti batas pelajaran, tetapi seluruh kehidupan dengan kelas. Jadi, hubungan sosial antara guru dan murid, metode pengajaran, cara mengevaluasi termasuk kurikulum. Jadi, kurikulum meliputi segala pengalaman dan pengaruh yang bercorak pendidikan yang diproses anak di sekolah. Dengan demikian, kurikulum itu mencakup semua kegiatan siswa dan guru yang dilengkapi dengan sarana prasarana untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat sebagai pengguna lulusan. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, materi selanjutnya yaitu kurikulum institusi. Kurikulum institusional merupakan sejumlah bahan kajian dan pembelajaran yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan tinggi. Terdiri atas tambahan atau kelompok ilmu dan dalam kurikulum inti yang disusun dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas perguruan tinggi yang bersangkutan. Adapun prinsipnya. Pertama, program studi sejenis berkumpul bersama untuk membahas khas masing-masing sebagai ciri program studi. Kedua, merupakan hasil structure studi dalam bentuk penelitian atau survei terhadap lingkungan setempat. Bukan berdasarkan keinginan pengolahan dan menyebutkan sumber data atau alumni pengguna lulusan organisasi, profesi, dinas, dan institusi terkait. Ketiga, kesesuaian dengan restar perguruan tinggi atau visi misi tujuan strategi. Keempat, harus didukung oleh ekstensi sumber daya yang memiliki antara lain sumber daya manusia serta persyaratan lahan, praktik, serta anggaran. Selanjutnya itu kurikulum terintegrasi. Kurikulum terintegrasi atau integrat kurikulum lebih memandang bahwa dalam suatu pokok bahasan harus integrat atau terpadu secara menyeluruh. Langkah-langkah pengembangan pembelajaran terintegrasi yaitu menetapkan bidang kajian yang akan dipadukan, mempelajari standar kompetensi dan kompetensi dasar dari bidang kajian yang akan dipadukan, penentuan tema pemersatu antara standar kompetensi dan kompetensi dasar, membuat matriks keterhubungan kompetensi dasar dan tema atau topik pemersatu,
penjabaran kompetensi-kompetensi dasar ke dalam materi pokok pencapaian hasil belajar. Menyusun silabus pembelajaran terintegrasi dikembangkan dari berbagai materi pokok bidang kajian. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Rencana pelaksanaan pembelajaran tersebut merupakan realisasi dari pengalaman belajar peserta didik yang telah ditentukan pada silabus pembelajaran terintegrasi. Materi selanjutnya yaitu kurikulum tematik. Kurikulum tematik terpadu dapat diartikan suatu kegiatan pembelajaran dengan mengintegrasikan materi beberapa mata pembelajaran dalam satu tema atau topik pembahasan. Pembelajaran tematik merupakan satu usaha untuk mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, nilai atau sikap pembelajaran, serta kreativitas dengan menggunakan tema. Fungsi kurikulum terpadu berfungsi sebagai berikut. Preventif, yaitu anggaran guru terhindari dari melakukan kegiatan pembelajaran yang tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan kurikulum. Korektif, yaitu sebagai rambu-rambu yang menjadi pedoman dalam membetulkan pelaksanaan pendidikan yang menyimpang dari yang telah digariskan dalam kurikulum. Konstruktif, yaitu memberi arah yang benar bagi pelaksanaan dan mengembangkan pelaksanaannya, asalkan arah pengembangan mengacu pada kurikulum yang berlaku. Itulah materi saya kembalikan ke moderator. Baik, materi selanjutnya yaitu kurikulum inti dan lokal. Perlu kita ketahui bersama bahwa kurikulum inti disebut sebagai kurikulum nasional karena disusun dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu menciptakan para lulusan menjadi manusia Indonesia seutuhnya, yang tentunya selalu memperhatikan pada kebutuhan siswa dan kesesuaiannya dengan lingkungan, kebutuhan pembangunan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan jenjang pendidikan yang ditempuh. Penyusunan kurikulum mempunyai landasan yang terdiri dari landasan ideal, landasan hukum, dan landasan teori. Adapun komponen dalam kurikulum inti terdiri dari pendidikan Pancasila, pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, membaca dan menulis, matematika, kerajinan tangan dan kesenian, menggambar, dan terakhir pendidikan jasmani. Adapun asasnya yaitu asas filosofis, asas psikologi, asas sosiologi, dan asas organisatoris. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya adalah kurikulum lokal. Kurikulum lokal adalah seperangkat rencana dan dengan keadaan dan kebutuhan daerah masing-masing, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada. Muatan lokal merupakan bagian dari struktur dan muatan kurikulum yang terdapat pada standar isi di dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kurikulum lokal terdiri dari tujuan langsung dan tujuan tidak langsung, di mana tujuan langsung adalah tujuan yang dapat segera dicapai. Tujuan langsung ini terdiri dari yang pertama, bahan pembelajaran lebih mudah diperoleh oleh murid, kemudian yang kedua, sumber belajar di daerah dapat lebih dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan, yang ketiga, murid dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang dipelajarinya untuk memecahkan masalah yang ditemukan di sekitarnya. Dan yang keempat, murid lebih mengenal kondisi alam, lingkungan sosial, dan lingkungan budaya yang terdapat di daerahnya. Kemudian tujuan tidak langsung merupakan tujuan yang memerlukan waktu yang relatif lama untuk mencapainya dan merupakan dampak dari tujuan langsung. Tujuan tidak langsung ini terdiri dari yang pertama, murid dapat meningkatkan pengetahuan
mengenai daerahnya. Yang kedua, murid diharapkan dapat menolong orang tuanya dan menolong dirinya sendiri dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan yang terakhir, murid menjadi lebih akrab dengan lingkungannya dan terhindar dari keterasingan terhadap lingkungannya sendiri. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai desentralisasi dan sentralisasi kurikulum. Sentralisasi atau sistem pengembangan kurikulum secara sentral adalah keterlibatan pemerintah pusat dalam mengembangkan kurikulum atau program pendidikan yang akan diterapkan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional sebagaimana termaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sistem sentralisasi pengembangan kurikulum tersebut mempunyai tujuan agar memperoleh bentuk kurikulum inti yang wewenang penanganannya diserahkan kepada Menteri Pendidikan Nasional. Pada tingkat provinsi, kewenangannya diberikan kepada Kepala Kantor Departemen Pendidikan Nasional tingkat provinsi, dan pada tingkat kabupaten atau kota, kewenangannya diserahkan kepada Kantor Departemen Pendidikan Nasional atau Diknas kabupaten atau kota. Dan pada tingkat sekolah, tingkat kewenangannya diserahkan kepada kepala sekolah yang bersangkutan. Desentralisasi pengembangan kurikulum adalah kegiatan administrasi yang menerapkan pendelegasian kewenangan kepada daerah-daerah dalam pengembangan kurikulum sekolah. Hal ini dimaksudkan agar kurikulum tersebut relevan dengan potensi, karakteristik, dan kebutuhan peserta didik maupun daerah. Realisasi dari desentralisasi pengembangan kurikulum dapat berupa pengambilan keputusan tentang kurikulum beserta saran pendukungnya sesuai dengan potensi, kondisi, kebutuhan, dan karakteristik daerah setempat. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim pemateri telah memaparkan materi kita pada hari ini. Adapun kesimpulan dari materi kali ini yaitu pendidikan adalah suatu proses perubahan tingkah laku manusia, baik terkait dengan aspek sikap, keterampilan maupun pengetahuan. Perubahan ini menjadi bukti bahwa manusia telah mengalami proses pendidikan, sehingga dengan kata lain, kalau pendidikan itu tidak melahirkan perubahan tingkah laku, berarti pendidikan itu gagal atau tidak berhasil. Organisasi kurikulum adalah pola dan susunan komponen. Komponen kurikulum yang diorganisasi menjadi mata pelajaran, program, lessons, topik, unit yang tujuannya untuk mempermudah siswa memahami apa yang diajarkan sehingga menguasai kompetensi yang telah ditetapkan. Baik teman-teman, sedikit persembahan yel-yel dari kelompok kami. Selamat menyaksikan. Kelompok keempat, ayo kita tepuk kawai, Semangat, semangat, iya. Semangat, iya. Kelompok keempat, Semangat, kuy. saya Abdul Muksid sebagai perwakilan dari kelompok keempat meminta maaf jika ada kesalahan kata dan kalimat. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.